belum mulai diskusi itu yang teratur Sabar Mas bro, Erben. sabar. Jadi pembukaan dulu, baru nanti saling tanya jawab, santai lah, gitu, oke? Gimana? Iya. Oke, siapa dulu yang mulai, saya atau antum? Bikin lah, bikin. Bentar, saya hidupkan dulu apa ini. Open cam lah, masa saya ngomong sama tembok ini? Mas Erben, open cam lah Mas Erben. Kok malah macet sih Mas Erben, heran saya. Ya udah, kau bikin narasinya aja. Iya, sampean open cam biar kita sama-sama nunjukin data. Jangan, gitu loh. kau kan argumentasi dengan otak saya, bukan dengan wajah saya. Loh, tapi kan apa? Open cam kamu nanti tunjukkan kepada data di open cam aja sekarang. Iya. Sambil Bukan di depan bukan komputer wajahmu, gitu loh. bukan wajahmu. Kita nggak Bukan butuh wajah wajahmu dong. juga. Ya saya sudah buka buku di sini, tenanglah kau. Saya sudah Iya kan buka di buku. open Mas Erben, ditunjukin apa? Nampakkan ke tembok kah, ke buku atau ke Ini, komputer kah? yaudah, Gitu. kau tunjukkan aja, siapkan aja datamu. Catatan Bisa sejarah nggak dia. nih open cam? Kan udah ku bilang, aku udah siapkan bukuku untuk menjawabmu. Sekarang kau siapkan aja datamu, Isa di abad pertama. Bila penting, kau jelaskan Isa itu orang tuanya siapa, bapaknya siapa. Kemudian kau jelaskan lahirnya di mana, siapa saksinya, naiknya dari mana, siapa saksinya. Kan gitu. Itu Kita Nabi Isa. diskusi yang sehat lah. Sampean buka dulu open camnya. Camnya dibuka dulu, biar enak kita ngobrolnya. Kau itu makanya Gus, kalau diskusi sama saya siapkan memori, bukan siapkan wajah. Oke, dimulai Isi Mbak ya. kemas. Per orang 5 menit Mbak. Ah, oke. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Saya dulu atau Mas Erben dulu? Ya udah kau jelaskan aja siapa Nabi Isa data abad pertama. Oke, saya duluan nggak apa-apa ya. Silakan. Oke. Oke, gak apa-apa. 5 menit ya. Oke. 5 menit Mbak. Yesus dengan Isa. Oke. Yesus itu dapat dipastikan hidup di abad pertama. Isa tidak tahu. Yesus itu secara arkeologis bahwa tentang tempat lahirnya itu masih tahu. Google bisa jawab tempat lahir. Isa tempat lahirnya di mana? Itu ya. Yesus siapa orang tuanya? Maria. Sampai sekarang ada gereja Maria. Isa, Maryam, apa buktinya bahwa Maryam ada di abad pertama? Baru Yesus itu suku Yehuda, ada catatan historisnya, bahkan dikaitkan dengan orang Yahudi, PL. Tapi Isa ini kok bisa jadi suku Lewi ini gimana? Situ ya. Yesus yang mati bangkit mulia naik ke surga, ada catatan sejarah di luar Alkitab. Tapi Isa yang naik ke langit tanpa ada saksi siapa, mana catatannya? Nah ini, di abad pertama ya. Jadi artinya, kalau berbicara historitas Isa dengan Yesus, maka sudah pasti Yesus itu historis banget. Data-data di luar Alkitab banyak. Contoh, ada namanya Pliny the Younger. Itu hidup 112 Masehi. Ada Tacitus Roma, itu tahun 60 sampai 120 Masehi. Ini ya. Kemudian ada Suetonius 75 sampai 160 Masehi. Mara bin Serapion itu abad ketiga. Kemudian Julius Apicanus itu tahun 190 Masehi itu mencatat ya. Kemudian siapa lagi? Itu Josephus. Itu ada di tahun 93 Masehi. Jadi ini data-data catatan sejarah dari non-Kristen di abad pertama kedua. Sekarang ya tugasnya Gus Wafi ini catatan Nabi Isa di abad pertama itu seperti apa? Saya pengen tahu ini. Nabi Isa tapi ya, jangan bikin Yesus ya, karena Isa di dalam Quran beda dengan Yesus di dalam Alkitab.
Saya jadi agak-agak gimana ini lihat Gus Wapi ini. Ya kamu menggali lubang untuk masuk ke dalam lubang, kemudian nanti saya tutup lubang itu, kamu menganggaplah di situ Gus Wapi. Iya. Coba, aku udah itu aja lah, nggak usah panjang-panjang. Saya mau dengar dulu. Iya, oke. Daripada waktunya terbuang banyak habis, kita bicara ya. Jadi Alkitab dengan sejarah itu mengkonfirmasi tentang siapa Yesus. Tetapi apakah sejarah dengan Quran mengkonfirmasi siapa Nabi Isa? Nah, di situ. Tetapi nanti akan kita bicarakan juga Nabi Isa, bapaknya Maryam. Suku apa Maryam? Kok bisa jadi saudara Lewi? Apa? Maryam saudara Harun, anak Imran. Itu kok bisa hidup? Itu hidup 1500 tahun sebelum Masehi. Nah, itu nanti tugasnya Gus Wafi itu. Isa itu arti namanya apa sih gitu kan? Arti nama Isa apa? Apakah artinya sama dengan Yesus? Nah, kita akan bicara nanti nih. Oke lah, Gus Wafi, jangan ketawa. Oke ya, saya sudah tunjukkan sumber-sumber non-Kristen ya. Saya sudah tunjukkan di sumber-sumber non-Kristen. Bisa diberi di buku ini aja. Peter Walker, Jesus and this Word. Karya? Ini ya. Karya siapa? Ini. Udah ditulis ini. Ini. Ya, saya pakai buku ini. Ini resmi ya. Resmi Itu bukunya. footnote-nya merujuk kepada buku apa? Ya, kalau footnote-nya nantilah. Ini buku aslinya Jesus and His Word. Copyright ada di sini ya. Dari ini semua ada bukunya ya. Diterjemahkan, editor, penerbit juga ada. Ini penerbit, semua ada di sini. ISBN-nya ada nih, ISBN. Oke, gantian ya, saya ngomong ya. Ya udah ngomong lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Erben jangan dipotong-potong saya ngomong ya. 5 menit saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, dan seluruh teman-teman Kristen yang saya hormati, di sini saya ingin berdiskusi mengenai Yesus dan Isa. Siapakah tokoh yang fiktif dan wajib menampilkan data di luar kekristenan bagi teman Kristen? Dan bagi saya wajib mengeluarkan dalil di luar keislaman. Sangat lucu teman-teman, ketika Mas Erben mengatakan tadi Yesus pasti ada di abad pertama. Ya, dia menunjukkan sebuah buku yang footnote-nya pun tidak dia tampakkan. Entah diambil dari pendapat siapa, para pakar siapa. Kalau hanya sebuah tulisan, saya pun bisa sekarang menulis data di luar keislaman yang mengakui Nabi Isa. Bisa. Seharusnya Mas Erben kan sering tuh ya mengatakan ilmiah. Ketika ada pendapat dari non-Kristen lalu mengatakan bahwa Josephus dan lain sebagainya berpendapat begini, itu footnote-nya ya, footnote catatan kakinya merujuk kepada buku apa? Biar kita buka bareng-bareng setelah ini. Bener nggak? Kan seperti itu. Nah, sehingga narasi itu nggak liar. Kalau narasinya liar itu kan sulit. Seolah-olah nanti Peter sebagai penulis buku itu, kita tidak bisa tahu apakah benar dia merujuk kepada sebuah buku tersebut atau tidak. Nah, misal, kalau kita lihat sejarah perdebatan antara sosok Yesus ya dengan Nabi Isa, itu kalau kita lihat pada abad pencerahan, abad ke-18 dan ke-19. Jadi, sosok Yesus ini mulai kontroversi di barat, pada sarjana barat, itu muncul perdebatannya pada abad ke-18 dan ke-19. Saya kasih datanya semua setelah ini ya. Sebagai implikasi dari gerakan Protestanisme yang membuat agama Kristen menjadi lebih terbuka. Khususnya dalam konteks kritik, abad pencerahan adalah periode ketika penalaran dan metode ilmiah mulai diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Nah, termasuk studi agama. Sejarawan, teolog, dan filsuf mulai mempertanyakan narasi-narasi agama tradisional dan berusaha memahami sejarah melalui bukti empiris dan rasionalis. Saya kasih bukti. Misal ini ya. Ini namanya ilmiah. Misal begini. Nih ya,
Di sini, misal David Strauss adalah salah satu teolog Kristen dan tokoh penting dalam periode ini, dalam periode pencerahan abad ke-18-19 yang mempengaruhi pandangan tentang historis tentang Yesus. Dalam bukunya yang bernama Life of Jesus 1835, Strauss menerapkan metode kritis untuk meneliti kisah-kisah Injil dan dia menyimpulkan bahwa banyak dari peristiwa dalam kehidupan Yesus dianggap sebagai supranatural sebenarnya adalah mitos yang dikembangkan oleh pengikut awalnya. Jadi cerita Yesus dalam Bible yang supranatural itu sebenarnya mitos. Ini ada footnote-nya 428. Kalau kita lihat di sini diambil dari buku yang ditulis oleh Alistair di dalam bukunya Christian Theology and Introduction pada halaman berapa? Publishingnya tahun 2011 dan halaman 310. Ada footnote-nya. Nah, bukan hanya David Strauss, bahkan sebelum Strauss, kaum rasionalis tertentu telah melabeli kelahiran dan kebangkitan Yesus sebagai legenda dan mitos. Ya, tetapi dengan Strauss sebuah teori yang konsisten muncul. Ia berpendapat bahwa mukjizat juga berasal dari legenda, kisah-kisah tentang transfigurasi dan kebangkitan. Nah, ini diambil dari mana? Kalau kita lihat di sini ya, pendapat sebelum Strauss itu diambil dari buku 429 footnote-nya. Siapa dia? Adalah Johann of Eis. Bentar ya. Halaman bentar. 400. Bentar. Waduh, kena pencet tadi weh. 429 ya, footnote-nya tadi ya, 429. Nah, ini 429. Habis Ustaz. Wes, oke. Dalam bukunya Model of Jesus Received. Sudah. Lanjut, Bang Erben. Oke bro ya, mantap sekali kau itu. Oke, aku udah waktunya ya. Ya. Yang pertama, filosofi dalam sebuah ilmu sejarah adalah selalu mengacu kepada catatan yang lebih dekat dengan peristiwa. Sebuah ilmu sejarah, jika catatan itu jauh dari peristiwa, itu seperti mata air. Semakin jauh dari sumber air, semakin banyak kotoran warna kuning di dalamnya. Saya tadi ketika berbicara Yesus, maka saya sudah menunjukkan data-data yang dimana data ini ada di abad pertama dan abad kedua. Sementara Gus Wapi memakai data abad 18. Dan sayang sekali juga bahwa Gus Wapi tidak membuktikan historitas Isa dibenarkan. Kok udah open cam, Mas Erben? Ini, Open cam ini, lah. Ya. ini lihat. Ya. Ini ada catatannya. Lihat, ini footnote-nya ada. Epistis. ya, gimana? Episteles 1096. Ini juga ada footnote-nya. Annals Mana 1514. Ini Life of Claudius ini. Ini buku resmi, bro. Sudah ditunjukkan ISBN-nya. Gimana sih lo? Tidak mungkin buku ini tidak ada footnote-nya. Ini sudah ada ISBN. Gimana sih bro ini? Ini cetakan pertama 2015 di Indonesia kan. Ini ada ISBN-nya ini. Buku resmi. Jadi artinya gini bro, saya sungguh malu diskusi denganmu. Saya malu banget. Kenapa kau bicara Yesus hidup di abad pertama, tapi kau pakai data abad 18. Jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung blok. Masa kau pakai? Lihat ya, data-datamu itu tadi 2011, 1835, abad 1918. Saya catat datamu. Saya justru malu banget bro. Kalau kau ada di kelasku kuliah, ku kasih kau nilai D. Out. Betul, nilai E kau kasih. Malu aku. Ini saya sudah tunjukkan ini Pliny the Younger. Tahun 112 Masehi. Tacitus, sejarah Romawi.
120 Masehi. Soetenius 160 Masehi. Bayangkan ini. Mara bin Serafion abad ketiga, ini agak jauh. Kemudian ada Julius Apicranus 190 Masehi. Kemudian ada ini sejarawan Yahudi Josephus. Itu mengkonfirmasi Josephus itu hidup tahun berapa? 93 Masehi. Tapi kamu pakai data 1800. Dan datamu itu pun tidak membuktikan bahwa Isa itu ada di abad pertama. Coba tunjukkan dulu catatan Nabi Isa di abad pertama. Kau asik aja kau menyangkali Yesus. Sedangkan Quranmu sendiri aja menganggap Yesus itu sama dengan Isa, bayangkan. Harusnya kau membuktikan Nabi Isa itu historis, Yesus itu fiktif. Harusnya itu. Malah kau membuktikan Yesus itu justru di abad 19. Gus Wapi ingat filosofi sejarah, filosofi air. Air semakin dekat dengan mata air semakin jernih. Bahkan kalau di kampungku Gus Wapi, air dari mata air itu langsung diminum loh Gus Wapi. Tapi kalau air jauh dari mata air, apalagi di kampung, biasanya orang buang air besar loh di situ. Artinya catatan sejarah semakin jauh dari peristiwa, banyak kotoran. Jadi aku lihat mukanya Gus Wafi ini, kau jujur, aku malu melihat kau Gus Wafi, malu sekali aku. Kenapa sih kau dipanggil? Padahal di belakangmu itu loh banyak kulihat buku-buku itu. Saya rasa buku itu nggak ada masuk ke dalam dirimu. Saya nggak tahu kau baca buku apa sih Gus Wafi? Yang saya minta data Nabi Isa di abad pertama. Aku mau nyanyi aja lah Wafi. Malu, aku malu. Pada Gus Wapi bawa data abad 18-19 untuk menyangkali Yesus. Sedangkan data saya abad pertama kedua kau bantah pakai cengengesan. Malu, aku malu. Pada senyum Gus Wapi, senyum berdarah-darah. Data abad 19. Malu, aku malu. Aduh Gus Wapi, oke terima kasih kawan-kawan ya. Mohon maaf ini terlalu Abdul. Jadi saya tidak berani melanjutkan lagi diskusi ini. Kenapa? Loh, jangan Gus Wapi pucat. kabur. Data abad 19 membantah data abad pertama. Jawaban saya kok kabur. Malu aku. Data Kena abad kau mulai ini. 19 membantah Kena kau data mulai ini. abad pertama. Sudah, waktunya habis ya. Giliran saya. Oke. Kena setelah ini Mas Arben, guys. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata seperti ini ya, kelas katanya sih Erben ini sekolahnya STT, Sekolah Tinggi Teologi. Ternyata ilmunya cuma segini, saudara. Dia menyangkal buku yang saya ajukan, katanya, ini kan 2011, bro, bukunya itu dipublish 2011, punya kamu 2015, ya jauh saudara. Lalu saya minta footnote, footnote-nya gak jelas tahun berapa buku itu dicetak, mending punya saya. Misal ada footnote yang mengatakan ada buku namanya Annals, begitu ya. Itu kan gak jelas kan ya. Bukunya karya siapa, footnote-nya, dicetak di tahun berapa, lalu dia dapatnya dari mana manuskripnya. Sok-sokan mau bertanya Nabi Isa di abad ke-1. Bayangkan, apakah ini lulusan STT, Sekolah Tinggi Teologi? Ini kayaknya bukan STT Sekolah Tinggi Teologi, tapi sekolah tidak tidak teratur ini namanya. Misal, buku yang berjudul Annals ya, itu banyak sekali. Itu yang di abad keberapa, yang karya siapa Mas Erben? Misal kalau di sini ya, Annals filosofi ini malah dicetak pada abad 1826, abad ke-19. Nah, itu yang buku yang mana? Beda dengan data saya Mas Erben. Kalau data saya ini, sekali saya mengeluarkan data itu jelas pengarangnya siapa, dicetak tahun berapa, gitu loh. Misal tadi ya, bahwa yang mengatakan bahwa Yesus adalah orang legenda dan segala mukjizat yang ada pada Yesus itu hanya mitos. Itu dikatakan oleh Johann Frater O'Grady di dalam bukunya Models of Jesus ya. Ini dicetak di New York, publishing pada tahun 1994. Ini publishingnya, dan beliau adalah seorang pakar teologi gitu loh.
Nah, sedangkan buku yang menjadi rujukan Anda siapa dia? Kalau saya tadi misalnya saya mengatakan tadi dari Staurus ya, David Staurus ya. Ini ya, David Staurus adalah salah satu teologi Kristen dan tokoh penting dalam periode ini dalam bukunya Life of Jesus. Jelas orangnya. Gitu loh. Erben buka buku yang dicetak tahun 2015. Kalau percetakan bukunya boleh tahun berapa saja Mas Erben. Bible Anda pun yang terjemahan terbaru itu baru dicetak 2 tahun kemarin. Ini kita bukan sedang membahas tentang dicetak tahun berapa, tapi membahas seorang pakar di luar Kristen membenarkan ajaran Anda gitu loh. Dan itu tertulis di buku apa? Anda hanya mengatakan tadi ya, ini footnote-nya. Tidak disebutkan namanya. Bukunya dicetak tahun berapa. Kalau halaman itu bisa berbeda tergantung percetakannya percetakan mana gitu loh. Misal Bible yang terbaru dengan Bible yang dulu, Bible yang besar dengan yang kecil, halamannya beda. Kalau kita buka halaman 20 ya beda nanti isinya. Yang keren lah kalau bawa diskusi itu. Gimana sih? Makanya saya mengatakan perdebatan antara Yesus dengan Isa, Yesus yang mulai dikritik oleh para pemikir barat, itu mulai di abad ke-18, 19 dan itu mengatakan para pakarnya sangat menguji tentang isi-isi Bible bahwa isinya cuma mitos dan legenda. Bukan kata orang Islam, kata orang Kristen. Sehingga seperti Alistair di dalam bukunya Christian Theology, dan dia pada halaman 310 mengatakan, dia kan pakar nih. Buku yang kamu tulis itu siapa? Gitu loh. Di luar Kristen apa di dalam Kristen? Tunjukkan kepada kita. Kayak saya ini loh, David Staurus. Dia adalah pakar teologi, bukunya ada. Cetaknya tahun berapa? Kalau sama-sama membahas cetakan, punya sampai 2015, 2015. Punya saya 2011, jauh. Lebih kredibel saya. Dan ingat, dalam teologi ya, dalam ilmu perdebatan ilmiah seperti ini, kalau kamu mengatakan semakin dekat maka semakin benar, itu buktikan. Jangan cuma buku dibaca separuh-separuh. Ini loh ada footnote-nya, ini ada ISBN-nya, gak penting. Bukunya itu yang menjadi rujukan karya siapa, pakar nggak dia? Gitu loh maksud saya. Kepakarannya dalam berpendapat sebuah teologi dalam kekristenan siapa dia? Kan begitu yang kita bahas. Apa ini Erben malah nyanyi? Coba footnote-nya itu dibahas semua. Buku-bukunya mana? Saya cari juga. Oke ya, jadi kembali lagi Gus Wapi tidak tahu membaca data. Ya, jadi kamu itu tidak mengerti membaca data. Buku yang saya baca adalah ditulis 2015. Tetapi isi buku itu dikutip dari data di abad pertama dan abad kedua. Sedangkan buku yang kamu tulis itu ditulis tahun abad 18-19 Ya, dari data abad 18-19. Jadi kembali di sini. Ini ya, saya kan kasih sama kamu. Ini footnote-nya tunjukkan bukunya. Ini lihat ini ya. Footnote-nya tadi itu loh Flavius yang Josephus sejarawan. Diam dulu kamu. Saya buka juga ini. Iya. Ini Flavius Josephus sejarawan Yahudi 37-100. Ini catatan sejarah, bro. Coba, seharusnya kamu harus membuat catatan sejarah tentang Yesus itu di abad pertama Isa. Dari tadi kau tidak ada bicara Nabi Isa, ada catatan sejarah di abad pertama. Jadi memang perih, bro. Hatimu itu sakit sebenarnya. Ini lihat, saya tunjukkan lagi. Tacitus 75 120. Tulisan siapa itu, Ben? Loh, makanya bro, kalau kau Tulisan sekolah di siapa dalam, itu? Diambil dari buku apa itu? loh, ini bukunya para ahli merujuk kepada sejarawan Romawi Tacitus untuk menegaskan penyaliban Yesus. Sejarahnya ada. Ini bukunya, The Annal of Tacitus. Waduh bro, aku malu lihat kau betul. Ini ada. Ini Plinius
yang muda, Plinius yang muda. Ada bukunya di sini. Epistel 10.96. Ini dia 62:11 Masehi. Ini sebelum Masehi nih, lihat ini. Kemudian apa? Literatur Rabbinik Yahudi ada. Ini ada ini. J. Clauser, Jesus of Nazareth 4. Ada di sini. Ini di Talmud Babylon. Aduh, kau itu parah, bro. Jadi masalahnya gini, kau tidak bisa membaca data. Karena kau itu umat beo. Bisa baca tapi nggak bisa memahami yang dibaca. Lihat. Lucian Satiris 120-180. Ini ada seorang penulis pagan, yaitu Lucian dari Samosata, mengejek orang Kristen. Dia mengakui bahwa Yesus benar-benar ada. Ini bukan orang Kristen ini, tapi mengakui keberadaan Yesus. Lucian, The Passing of Peregrinus. Ini ada. Celsius Filsuf abad kedua. Dia pakar Jadi dalam sudah. hal apa itu? Waduh bro, jadi gini ya, saya sebenarnya gini, kamu nggak paham memahami data. Saya sudah tunjukkan samamu data di abad pertama, pernyataan-pernyataan orang, ini saya pakai website. Kenapa? Lebih enak dilihat. Kamu sekarang saya tunjukkan dulu data di abad pertama yang membuktikan Nabi Isa ada. Siapa penulisnya? Ini dikutip dari tulisan langsung orangnya. Ini Celsius Flavius, ini orangnya yang menulis ini langsung. Ini orangnya. Dari bukunya dia, buku sejarahnya ini dikutip. Gimana sih? Ini lihat ini, Lucian Satiris. Langsung dari bukunya dikutip ini. Bukan buku lain. Aduh. Jadi kalau website kayak gini, kamu tinggal cek aja ini websitenya ini, Terang Iman. Ini jelas ini. Ya banyak buku website yang bisa membahas itu. Jadi gini Gus Wapi, tolonglah tunjukkan data sejarah Nabi Isa di abad pertama itu siapa yang catat. Dari tadi kamu udah dua ronde kau maju, nggak ada kau tunjukkan. Jadi gini, kau kayaknya hanya tahu menyerang iman Kristen, tapi kamu tak mampu menjelaskan imanmu karena imanmu nggak jelas. Kamu tidak mampu menjelaskan siapa Nabi Isa di abad pertama. Kenapa? Karena kitabmu ahistoris, imanmu ahistoris, Allahmu juga ahistoris, nabimu ahistoris, Jibril juga ahistoris, semua ahistoris. Sekarang tugasmu itu Gus Wapi, saya mau lihat ada catatan sejarah yang berbicara Nabi Isa di abad pertama. Coba dulu. Yang mengatakan bahwa Isa itu ada di abad pertama. Coba dulu, catatan sejarawan siapa yang berbicara Nabi Isa di abad pertama? Jangan ketawa. Coba, catatan abad pertama, coba. Nabi Isa itu ada di abad pertama. Silakan. Sudah ya. Oke. Oke. Di sini Mas RB teman-teman, lagi-lagi kayaknya dia masak seperti ini S2. Aduh, gini loh, saya kan bilang di awal, footnote yang dijadikan sebuah rujukan itu tunjukkan bukunya. Itu bukunya, kan sampai makanya gini Mas Erben, dalam diskusi ilmiah, jangan mensyaratkan sesuatu yang memang tidak menjadi syarat dalam sebuah perdiskusian. Misal, sampai mengatakan bahwa Yesus tercatat sejak abad pertama. Ya, Yesus tercatat sebab dari abad pertama. Sampean menggunakan buku apa tadi itu ya? Ini kita buka bukunya ya. Buku yang dibawa oleh Mas Erben. Ini ya bukunya. Tunjukkan gini nih bukunya ya. Nah, ini yang dijadikan rujukan kan? Nih, ya. Tacitus The Annals. Kan ini kan yang kamu buka kan? Ini abad keberapa? Dan dia ini siapa gitu loh. Kalau semua orang boleh berpendapat, maka siapapun bisa mencatat, bro. The Region of Tiberias. Nah, kan ini kan yang dirujuk dalam buku Anda itu kan. Dia ini siapa? Pakar dalam hal apa gitu loh. Tunjukkan, misal ini. Nih kan bukunya kan. Buku ini tidak saya temukan tentang keabsahannya. Tacitus Annals of Histories. Ini kan yang kamu bawa.
catatannya nggak ada, kemudian kredibilitas bukunya ini nggak ada. Saya cari di mana ini kan, the Annals of Tacitus. Ini ya buku baru ini. Ya buku baru, apa bedanya dengan punya saya? Buku baru ini namanya. Dan ini kredibilitasnya nggak ketemu. Penulisnya bagaimana, keutuhannya, apakah dia pakar dalam hal apa, beda dengan data saya. Pakar dalam kekristenan yang mengkritik kekristenan, keren itu namanya. Nah, sedangkan yang dibawa Mas Erben, penulisnya aja nggak ketemu siapa. Coba footnote itu, sampai tunjukkan bukunya, dan dia dapat dari mana pendapatnya gitu loh. Apa sih Erben ini kata saya? Gak nyambung sama sekali dia. Gitu. Misal, sampai mau bertanya tentang Nabi Isa, ya. Yang mengakui Nabi Isa di luar Islam. Itu kan pertanyaannya kan? Di luar Nabi Isa, lalu sampai meminta data abad pertama. Bro, kodek Anda yang paling tua itu abad keempat. Ingat, kodek buku Anda, kitab suci Anda, itu Sinaiticus Vaticanus yang tertua. Itu yang paling lengkap, selain itu nggak ada. Jangan meminta sesuatu yang kitab suci Anda pun tidak melampaui batas tertentu gitu loh. Kalau kita buka, Mas Erben, nih. Ya, kalau kita buka, terjemahan Bible mengganti Yesus dengan Isa Al-Masih. Justru Kristen mengakui Isa Al-Masih. Walaupun misionaris Kristen menolak hubungan antara Yesus dan Nabi Isa, ini diakui di luar Islam ya. Faktanya mereka sendiri secara kontinu menyamakan sosok Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih. Contohnya bisa dilihat ini ya. Kontinu menyamakan sosok Yesus dengan Nabi Isa. Contohnya bisa dilihat pada Markus 1 nomor 1 di beberapa versi Bible, di mana nama Yesus Kristus secara konsisten diganti dengan nama Isa Al-Masih. Misalnya dalam Bible versi Leidecker pada tahun 1733, Bible versi El Khawlu tahun 1818, Bible versi Caisberry pada tahun 1853, Bible versi Klenkert tahun 1879, dan juga Bible versi Celeber. Semua ini dalam Bible mula-mula di Indonesia yang mengganti nama Yesus Kristus menjadi Isa Al-Masih. Ini ada footnote-nya. 456. Ya, kita lihat. 456 nih di dalam Alkitab sabda.org. Kluk. Nah, Bentar, waduh, kok malah hilang, Rek? Ini kalau nyentuh sembarangan ini. Hilang. Tar. Di Alkitab Sabda itu ada ya. Yang mengakui bukan Islam, Mas Erben, tapi Kristen sendiri, dan selalu konsisten memberikan nama kepada Yesus sebagai Isa. Cuma orang-orang sekarang yang keilmuannya kurang, footnote-nya pun gak jelas dalam menarasikan sesuatu, sok-sokan mau mengatakan Yesus dan Isa beda. Oke, lanjut. Setelah ini saya tunjukkan semua. Oke ya. Jadi Gus Wapi di sini tidak bisa dipercaya narasi bibirnya. Kenapa? Saya minta data Isa di abad pertama, dia tidak bisa buktikan ada. Tapi justru yang membuktikan dan menyetujui bahwa Isa adalah Yesus. Tetapi pertanyaannya adalah, dia justru mengutip buku yang mengatakan Yesus itu kisah dongeng. Jadi artinya di sini Gus Wapi berdiri di dalam pendirian yang tidak ada pendirian. Waduh, tadi kamu di awal membuktikan Yesus dongeng berdasarkan data abad 18. Tapi ketika saya minta Isa di abad pertama, kamu tidak bisa membuktikan. Justru kau buktikan keberadaan Isa dengan menyetujui Yesus sama dengan Isa. Artinya apa? Kamu tidak konsisten dengan logikamu. Kalau orang Batak mengatakan, kalau kerbau yang dipegang hidungnya, kalau manusia yang dipegang kata-katanya. Kalau manusia kata-katanya tidak dipegang, lebih berharga seekor kerbau. Bayangkan. Jadi Gus Wapi mohon maaf, dalam filosofi orang Batak, satu ekor kerbau lebih berharga daripada dirimu. Kenapa saya katakan begitu? Karena kerbau yang dipegang hidungnya, dicucuk.
kalau manusia yang dipegang kata-kata. Sedangkan kamu dari tadi, kata-katamu menabrak dirimu. Oke, saya kasih satu contoh aja ya. Josephus siapa? Kau bisa lihat di kamus Britannica. Lah, Josephus buku yang itu. tadi lo tunjukin, Ini buku yang tadi. buku yang tadi saya sudah tunjukkan kok dari tadi. Saya Mana sekarang gambarnya melanjutkan. bukunya? Diam. Bukunya saya sudah tunjukkan. Ini sekarang saya buktikan. Josephus siapa? Kalau kau baca Josephus di sini ada sejarahnya. Saya tidak bisa jelaskan. Ini di kamus Britannica. Di sini dikatakan bahwa Josephus itu ini ada kehidupan awalnya. Josephus itu pernah menjadi seorang tentara di sini ya. Dia seorang militer. Tapi Josephus itu juga seorang sejarawan. Bahkan di dalam catatan sejarah dia berbicara juga tentang kekristenan di sini. Ini lihat. Di Antiokinius berisi 2 referensi terkenal Yesus Kristus, orang yang ada di buku. Ini ada di bukunya dia. Jadi mohon maaf ya Gus Wapi. Malam hari ini kamu tidak ada apa-apa. Coba catatan Nabi Isa yang lahir di pohon korma di abad pertama itu di mana? Catatan Nabi Isa yang punya ibu Siti Maryam itu di mana? Catatan Nabi Isa yang punya suku Lewi itu di mana? Gus Wapi? Catatan Nabi Isa yang naik ke langit itu di mana, Gus Wapi? Justru kamu membuktikan Isa sama dengan Yesus, tapi itu menghancurkan narasimu di awal. Kau mengatakan Yesus itu kisah dongeng, tetapi justru kamu sepakat bahwa Isa sama dengan Yesus. Berarti secara tidak langsung kau mau mengatakan Yesus dan Isa tokoh yang sama, sama-sama dongeng. Artinya kau nggak Islam. Kau nggak Islam. Kalau saya buat kata-kata, kau itu Ustadz abal-abal, Gus Wapi. Kenapa saya katakan kau Ustadz abal-abal? Isa kau samakan dengan Yesus, tapi kau justru membuktikan Isa adalah Yesus. Justru kau buktikan Isa kisah apa Yesus kisah dongeng. Kamu itu Ustadz abal-abal. Betul, Ustadz abal-abal. Jadi kamu dari tadi tidak bisa membuktikan. Iya. Jadi saya malu betul ya. Ini. Bukti mengenai Yesus ini ya. Bukti mengenai Yesus. Ini adalah yang dikatakan orang di perahu yang ditemukan ini ada. Perahu yang ditemukan Yesus ini ada. Ini ditemukan 19 ini. Waduh. Iya, lihat. Sumber naskah-naskah kuno. Ini ada bukunya. Epistel ini di sini. Iya, coba bukunya itu ya, itu tampilkan. Iya, ini kau cek sendiri aja. Kau cek sendiri. Loh, tampilkan, kamu punya ngapain kewajiban. aku tampilkan? Toh kau nggak tampilkan apa-apa. Ini ada ini bukunya. Ini sumbernya. Ini ada. Tinggal kau buktikan. Saya sudah tunjukkan kok dari tadi. Ini ada ini. Semua ada. Emang orang Kristen itu. Ini lihat. Josephus out ini tulisan. Ini. Ada ini Josephus. Saya sudah buktikan tadi Josephus. Jadi saya heran lihat kau ya. Sumber-sumber orang Kristen di luar Alkitab itu aja. Injil Thomas pun bisa. Ada banyak di situ. Ya, keempat Injil, naskah-naskah yang ini dapat dipercaya. Ini ada banyak sekali. Aduh. Jadi mohon maaf ya Gus Wapi. Sekarang saya nggak ngerti cara berpikirmu apa. Kenapa nggak ngerti cara berpikirmu? Kau menyangkal historitas Yesus, tapi kemudian kau menyamakan Yesus dengan Isa. Sebenarnya pendirian imanmu itu apa sih Gus Wapi? Coba. Sudah ya? Aduh, malu aku. Oke, giliran saya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan ya Mas Erben ya. Saya kira Mas Erben itu akan membawa data yang keren teman-teman. Dia menuntut data abad pertama, padahal dia sendiri di dalam bukunya, ketika buku itu menyebutkan tentang footnote buku tersebut, tadi kan ada beberapa buku, tapi nama bukunya pun gak jelas gitu loh. Saya cari nama buku itu gak jelas. Kalau buku yang saya utarakan tadi, sampai cari ada bukunya, pengarangnya sudah saya sebutkan, terbitnya tahun kapan, pada halaman berapa, gitu loh bedanya. Sedangkan buku yang kamu bawa ketika menyebutkan footnote itu gak jelas Mas Erben. Itu buku karya siapa dia gitu loh. Sekarang kita bukan berpendapat siapa Josephus, tapi siapa yang mengutip perkataan Josephus, apakah dia seorang pakar atau tidak, gitu loh maksud saya. Kalau kamu hanya isinya framing, ngapain diskusi sama saya Mas Erben? Gitu loh. Sedangkan kenapa saya tadi menjawab menggunakan bahwa ternyata Kristen
selama ini menggunakan terjemahan Isa. Saya tidak sedang mengatakan Yesus dan Isa sama, tapi saya sedang mengatakan Kristen mencoba menggunakan terjemahan Isa Al-Masih, dan itu terjadi di dalam sabda.org, dan itu adalah milik Anda, bukan milik saya, gitu loh. Sehingga keberadaan Nabi Isa alaihi salam, kalau kita lihat misal ini ya, gini loh, kalau mengutip pendapat itu siapa yang berpendapat, sehingga apa ya, kamu tidak mengatakan, oh ini loh bukunya ada, ini fotonya, tapi fotonya gak jelas dari buku apa, terbit tahun berapa, isinya bagaimana. Yang penting menyebutkan Josephus. Josephusnya tidak usah dibahas, yang mengutip dia adalah penemu tentang keberadaan Yesus, itu yang dibahas. Itu loh. Gimana sih? Nih ya, biasanya yang digunakan oleh teman-teman Kristen tentang tulisan ini, teman-teman. Ini adalah seorang teolog ya, yang bernama, dia orang Islam, Abdullah Yusuf Ali, yang biasanya kerap dijadikan dalil oleh teman-teman Kristen. Nah, periode dakwah Nabi Isa berdasarkan terjemahan dalam bahasa Inggris terhadap ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 46 dan Al-Ma'idah 110 oleh para misionaris Kristen memahami bahwa Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus, kata orang Kristen nih ya, saya tidak sedang membenarkan, nah, dan mengajar orang-orang di masa tuanya. Mereka kemudian mengutip catatan kaki dari Al-Quran terjemahan bahasa Inggrisnya Yusuf Ali. Nih, ada rujukannya 472. Di mana 472 nih? Abdullah Yusuf Ali 1872 sampai 1953 adalah seorang cendekiawan, penerjemah dan komentator Al-Quran asli India yang dikenal dengan terjemahan dan tafsir Al-Qur'annya dalam bahasa Inggris bernama The Holy Al-Quran. Jelas, yang mengutip jelas gitu loh. Dan dia ternyata membenarkan adanya Nabi Isa. Orangnya jelas, gak kayak kamu. Nama bukunya aja, tampilkan nama buku halaman. Apa ini isinya, kata saya. Orang-orang ini. Lihat ya. Misal, di dalam Al-Quran ada istilah bahwa Nabi Isa itu berbicara sejak kecil. Nah, kahla itu adalah berbicara sejak kecil. Apakah kredibilitas keberadaan Nabi Isa itu bisa dipertanggungjawabkan? Nih, dalam bahasa Arab, kahl mengacu pada seorang yang telah mencapai kekuatan penuh dan kesemangatan, kematangan masa mudanya. Istilah ini berasal dari ungkapan Arab iktahala an-nabat, yang berarti tumbuhan yang telah tumbuh kuat dan sempurna. Seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, ya, penyair ini Al-Asha, tumbuhan yang tersenyum kepada matahari penuh dengan keindahan dan kesempurnaan. Atau dalam bahasanya, dalam bahasa Arabnya muhtahili atau kahla. Waktu. Nah, waktunya gimana ini, Mbak Jebi? Mbak Jebi? Halo, Mbak Jebi, waktunya. Waduh, yang megang waktu hilang, guys. Jelas gitu loh. Yang saya narasikan jelas, orangnya jelas, seorang cendekiawan yang mengutip lah. Yang mengutip Josephus itu siapa? Apa jabatannya? Cendekiawan bukan. Ahli bukan dalam sebuah mengutip sejarah. Oke, mana nih timernya nih? Gitu loh. Ya. Jadi Gus Wahabi rupanya nggak bisa membaca data dan menganalisa data, ya. Tapi saya maklum kalau ini Gus Wahabi ada satu video di Maya Aeldul TV ya. Maya Estianti itu pergi ke Bethlehem, bahkan dia masuk ke makam Yesus. Artinya bahkan di mana Yesus dikuburkan, di mana Yesus lahir, tempat lahir Yesus itu sekarang menjadi Gereja Maria kalau nggak salah namanya itu. Artinya bukti historisnya ada, arkeologinya. Sekarang Isa lahir di pohon kormanya di mana, Gus Wahabi? Kalau Yesus lahir di kandang domba itu sekarang menjadi gereja. Isa lahir di bawah pohon kormanya itu di mana ada pohon korma di tanah Israel? Iya kan? Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Bukit Golgotanya ada, Gus Wahabi.
Yesus mengubah air menjadi anggur di rumah. Rumah itu masih ada, Gus Wapi. Yesus menyembuhkan orang sakit di kolam Siloam. Kolam Siloamnya ada, Gus Wapi. Ini Sekarang timernya nggak ada loh. sekarang aku Gimana tanya ini, Mas Erben? sama Gus Wapi. Mas Erben, Letak. timernya nggak ada. Gimana? Ya udah, karena timernya itu udah malu lihat kau, makanya nggak berani lagi dia. Bukan, kayaknya dia ketiduran atau Iya. apa sih. Oke Gus Wapi. Jadi dari tadi Gus Wapi saya catat ini Abdullah Yusuf Ali Coba justru footnote-nya ditunjukkan bukunya. Coba footnote-nya ditunjukkan. dari tadi saya sudah tunjukkan 3 kali, mohon maaf bro ya. Iya, kita buka nama Gak judulnya. usah lagi, saya udah bukunya tunjukkan kita 3 buka kali, bareng-bareng, kau coba. screenshot aja. Saya sudah tunjukkan data itu kok. Itu Iya, data coba. itu, Nama dengarkan. bukunya coba kita Gini buka. gini Ya. aja. Nama bukunya. Data itu sudah berseleweran di mana-mana. Jadi nggak perlu lagi kau Enggak, ini anak kan kecil. diskusi, Mas Erben. Tenang. Biar saya ketemu Abdillah, bukunya, bentar gitu loh. dulu. Abdillah Yusuf Ali justru dia memakai dari Coba, narasi footnote bukunya. Islam Quran. Kau jangan Footnote bukunya, panik, dia ini siapa? waktuku. Kau tenang. Abdillah Yusuf Ali justru memakai narasi dari Islam Quran tadi. Yang saya minta data Quran yang sejalan dengan data sejarah abad pertama, Gus Wapi. Ya, coba footnote-nya saya cari Kan juga tadi bukunya. kau Buku yang yang kamu nantangin sebutkan saya. juga. Saya cari. Ini Gus Wapi gigimu juga aku lihat lama-lama, jengkel aku lihat kau. Coba lihatkan saya Judul footnote-nya bukunya itu buku sudah apa aku itu, kasih. gitu. Judul bukunya kau beli. Saya nggak fokus ke Iya, iya, situ kau. coba tadi. Soalnya Jadi, buku yang pertama gak jelas. teman-teman, Yesus itu dibuktikan oleh Gus Wapi historis. Enggak, buku Karena yang tadi dibuka, buku diam yang tadi dulu. kita buka bukunya. Ini buku ini kau beli sendiri aja. Saya nggak tunjukkan, saya tunjukkan 3 kali ini bukunya. Footnote-nya, Penulisnya. bukan itunya. Kalau itunya Saya buku nggak baru. butuh itu. Footnote-nya. Saya nggak mau lagi. Udah aku tunjukkan 4 kali. Footnote-nya Nih. kita cari, Mas Erben, bukunya. Ngapain lagi kau cari? Udah ini buku dari resmi ada Iya, ISBN. iya, Ini itu. footnote Coba, ini. coba Nih. sebutkan tadi yang Nih. mengatakan mengutip ini dari tahun abad pertama. Ini Coba. nih. Coba apa? Nih. Buku apa namanya itu? Pilih ini dia ngunger ketika menjadi gubernur Britania. Saat ini menulis kepada Kaisar Troyan tentang orang-orang Kristen yang menolak memuja patung Kaisar, bahwa mereka menyanyikan bait-bait sebuah lagu pujian Kristus secara bergantian. Artinya mereka ini sudah ada nyanyian orang-orang Kristen. Ya, coba bukunya, Nyanyiannya. bukunya. Ini aduh Epis- gigi mula. Episties ya. Ah, kau Episties benar. apa Episteles? Ini baru Epis- yang kedua ini. Yes. Annals 1544. Kau Anas juga validasi ketemu aja. malah itu. Siapa itu bukunya itu? Loh, ini Tacitus. Kan sudah saya tunjukkan tadi gak ketemu siapa. Nggak ada, kau kredibilitas udah. orangnya. Oke, sekarang mana datamu? Satu aja dulu tunjukkan. Nabi Nah, Isa. nih, kita buka. Saya sudah tunjukkan arkeologi gereja tempat Yesus lahir. Kita bicara aja tempat Yesus lahir dengan tempat Isa lahir mana? Epis, tunggu dulu, santai dulu. Aduh, coba tempat Isa lahir. Pohon korma. Saya cari dulu bukunya. Santai, Mas Arben. Aduh. Ini Mana ini UNESCO. bukunya? Saya tunjukkan data UNESCO ya. Lihat. Bukunya gak ketemu, Nggak ketemu dasar kau. Ini lihat. Dari data UNESCO. UNESCO di sini. Pengarangnya siapa? Nama pengarang bukunya siapa? Nggak usah lagi itu. Ini aja kau tunjukkan data-data itu semua. Loh, Ini dari UNESCO. Ini kita kan UNESCO. lihat sumber dulu. Ini Mas UNESCO, tenang kau. Tempat Coba, kelahiran ini Yesus, kah? Ini kah gereja bukunya? kelahiran Betul dan nggak? rute ziarah Bethlehem. Coba, Diam coba, dulu, coba. ini. Tempat kelahiran Yesus, gereja kelahiran rute ziarah Bethlehem. Betul nggak ini bukunya? UNESCO. Saya nggak mau fokus ke situ, lihat ini ya. Ini dia ada gerejanya. Ini dia ada Sumber gerejanya. dulu gitu loh. Ini Sumbernya itu gerejanya. ketemukan dulu, Mas Erben. Nggak Antara usah buku saya dengan lagi, sumber Anda, kau nggak gitu loh. nyampe ke situ, nggak nyampe ke situ ilmumu. Kau hanya bisa baca kok, nggak bisa menganalisa. Loh, nggak apa-apa. Yang penting sumbernya Udah, ketemu dulu. gitu. ini gereja di mana Yesus ini nih. Tempat kelahiran Yesus, Apa gereja ini? kelahiran dan rute ziarah Bethlehem ini UNESCO Betul nggak ini mengakui. rujukannya? Betul nggak ini rujukannya? Memang kamu itu Gus Wapi, bibirmu lebih pintar daripada si kepalamu. Loh, Ini sudah data saya hanya UNESCO pun mengkonfirmasi. kotor. Ini betul nggak yang UNESCO itu menjadi kata apa rujukannya? ini? Atau UNESCO tahu apa UNESCO? Gimana Erben ini?
UNESCO Kita itu sumber rujukan dulu berbicara. tentukan Mas Erben. Sumber Nggak mau rujukan dulu lagi aku tentukan. capek aku lihat kau ini UNESCO aja. Erben Ini ternyata tidak mau UNESCO menunjukkan bukti aja kau bukunya, tolak. guys. Entah dikarang Aduh. siapa bukunya, UNESCO kau tolak. dia kredibilitasnya UNESCO kau gimana. tolak. UNESCO ini UNESCO. Yang Sekarang tadi, coba yang kelahiran Isa di Epistles, pohon yang korma Epistles itu itu karya siapa? mana? Yang Epistles karya siapa? Nggak mau lagi aku. Kau beli aja bukunya udah kutunjukkan. Tunggu Kau dulu, validasi Epistles sendiri. itu karya siapa? Ini saya cek loh. Udahlah. Kau itu. Gimana Aku sih? paling udah. Nah, Kau kita nggak kan sampai ke santai, situ Mas Erben. ilmumu. Waktu masih Udah panjang nggak loh, kita usah, santai nggak usah ngobrolnya. lagi, nggak usah. Ini. Nah, Properti ini meliputi yang gereja dijadikan kelahiran rujukan Yesus bahwa dia ada dan sejak abad asambel dulu. Ini arsitekturnya bukunya. yang terdiri dari biara Kalau ini Armenia, bukunya, ini buku Fransiskan, kemarin, Ortodoks Mas Yunani. Erben. Ini lihat Kalau ini bukunya, itu buku lihat. kemarin ini. Ini Ada. ini. Sampean menyangkal buku saya, padahal buku sampean lebih kemarin ini loh. Waduh, kamu nggak ngerti bro. Aduh, Udah ini ditunjukkan. majalah, ini bukan buku ilmiah. Ini catatannya. Gimana sih? Josephus Palavius, ini lihat ya. Ini dari Yang Britannica. merujuk kepada beliau itu Diamlah siapa? kau Buku sudah apa? ini. Gitu loh. Ini Joseph bin Matius dilahirkan 3738 di Yerusalem. Ini kan bukunya kan, betul nggak? Mati 100 Masehi. Perhatikan ya mata kuliah. Ini lihat. Ini majalah website guys, Remi. dijadikan dalil sama dia. Ini dia. Keren. Baduh, parah. Rujukannya Ini diperbaiki dulu. Josephus. Ini sejarahnya Josephus. Ini Josephus di Bukan, Britannica. saya pengen tahu rujukan. Udah satu aja, nggak usah kau capek-capek. Britannica, Flavius Masa majalah dijadikan Josephus. buku, Mas Erben? Aduh. Mana majalah ini? Website resmi Coba, Britannica. kok. lihat. Buku Nggak mau Epistles. aku. Epistles Ini. yang sampean pakai tadi. Coba dibuka. Udah ini aja kau lihat ini kau lihat ini ya. Ya kalau malah website, Rek. Ini aja udah. Website itu dari buku apa? Siapa yang nulis itu? Loh, ini website Yang nulis website itu siapa? Kredibilitasnya bagaimana? Goblok kali kau udah ditunjukkan Britannica. Iya, maksudnya yang nulis di Britannica tentang kabar itu siapa gitu loh. Aduh Tuhan, ini masalahnya menulis itu udah pasti manusia di abad sekarang. Tetapi Nah, kau harus tahu kredibilitasnya bagaimana tentang sumber-sumbernya penulisnya, sumber-sumbernya itu dari mana? Itu kau tidak tahu. Memang kau dasar nggak bisa baca data kau. Orang-orang ini Aduh. kok malah framing isinya ya. Kita itu kalau diskusi sumber rujukan misalnya Josephus berpendapat demikian, itu siapa yang mengutip? Gitu loh Mas Erben. Malah framing isinya. Saya itu tidak terbiasa diskusi dengan isian framing gitu loh. Saya itu biasa saja, kita cari kebenaran, bukunya tunjukkan, buku saya, karyanya siapa, nama pengarangnya aja gak disebutin dalam buku itu. Siapa nama pengarangnya? Kan ruwet kan kalau diskusi seperti ini kan. Nama pengarangnya gak disebutin, dicetak tahun berapa, kemudian isinya bagaimana. Kalau cuma framingan ya jangan debat sama saya lah. Kita itu nyari kebenaran. Kalau nyari kebenaran itu siapa yang mengutip tentang Josephus, kredibilitasnya bagaimana, itu kita permasalahkan gitu loh. Erben cuma gini isinya Erben ini, Rek. Mbak Cebi gak ada lagi. Akhirnya gak jalan ini diskusinya. Gimana Erben ini ya? Isinya kok cuma framingan gitu loh. Apa bedanya dengan yang lain? Ya, Assalamualaikum Mbak Lona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin tadi naik. Isinya iya. bukan cuma framingan doang, Ustadz, tapi ad hominemnya banyak banget, penghinaan ke pribadi. Naudzubillah. Ya itu, apa sih? Saya kan santai saja lah tunjukkan bukunya. Setiap buku itu kan ada footnote. Di footnote yang dijelaskan Erben itu nama pengarangnya gak disebutin. Epistles itu banyak, buku epistles banyak. Karya siapa kan begitu kan? Kayak buku apa tadi itu yang dibawa juga oleh Annals itu banyak. Ada yang tentang fisika, ada yang tentang teologi, ada ini Annals yang karya siapa kan? Nggak ketemu gitu loh. Iya.
Monggo dilanjut Ustaz, afwan. Saya izin Ya, menyimak pelajarannya Ustaz. ya, siap-siap Mbak Lona. Ini sang pencerah Kristen ya? Halo, sang pencerah? Salam kenal, Lu Suwapi, Shalom. Ya, salam kenal. Ada yang mau disampaikan, Pak? Asik aja tadi dengar perdebatannya sih. Isinya cuma hinaan pribadi. Saya males kalau diskusi sama orang yang cuma bisa menghina pribadi itu. Yang mengakui Isa orang Kristen sendiri di dalam Bible mereka dari abad ke-17 sampai ke-19. Dia minta abad ke-1, tapi dia sendiri gak punya abad ke-1. Bilangnya Josephus. Dari buku apa dia gak tahu. Karya siapa gak ditampilin. Apa diskusi ini? Kata saya santai saja. Diskusi itu udah usah menghina lah, bilang bodoh apalah. Udah usah lah. Itu kayak anak-anak gitu loh. Diskusi kayak gitu itu kayak anak-anak. Gak perlu seperti itu. Fokus aja sama datanya. Kalau memang yang mengutip tentang Josephus itu kredibilitasnya bagus, kita terima. Malah majalah dipakai. Segala cara gitu. Ya, mungkin Mas Jen Marx ada yang mau disampaikan? Halo, Mas Jen Marx? Paling ini aja sih Ustaz, lanjut yang tadi pertanyaan Gimana? Mas Erben. Saya juga jadi penasaran gitu, apa catatan sejarah mengenai atau bukti sejarah tempat mengenai kelahiran Nabi Isa ataupun ya catatan sejarahnya lah Ustaz. Karena kan di Israel itu makam Tuhan Yesus ada, tempat kelahirannya pun ada, tempat dibaptisnya pun ada, seperti itu Ustaz. Datanya ada. Kalau dari Islam sendiri, apakah Isa sama dengan Yesus? Ini saya pure bertanya karena saya nggak tahu ya Ustaz ya. Maksudnya apakah memang dalam Islam, perspektif Islam, Isa dengan Yesus itu sama atau tidak? Seperti itu Ustaz. Kalau sama, apa yang membuktikan keberadaan Nabi Isa? Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Begini teman-teman, Islam itu kalau berdiskusi itu santai, yang penting datanya jelas, bukan majalah dibuat data kan begitu. Sehingga tadi saya baru menyebutkan bahwa Bible sendiri dari tahun ke tahun itu mengakui Isa Al-Masih. Ya, saya belum menunjukkan data tentang tempat kelahiran. Kenapa saya tidak tunjukkan tadi? Bukan berarti tidak ada, ada. Saya tuh kalau nunjukin data itu pakar yang ngomong. Yang ngomong itu langsung pakar gitu loh. Bukan katanya. Cuma saya tidak terima ketika Erben menunjukkan sebuah buku yang footnote-nya gak jelas siapa yang ngarang bukunya. Itu kita selesaikan dulu, bertahap. Gitu loh. Dari periode dakwahnya Nabi Isa. Justru kalau kita lihat misalnya, gak usah ke kuburan teman-teman. Tanggal Masehinya Yesus itu disalib tanggal berapa? Itu berbagai catatan, itu berbeda pendapat itu. Coba, ada Kristen yang bisa menunjukkan tanggal dia tersalib itu tanggal berapa? Saya itu pengennya diskusi itu santai. Ya santai. Saya sudah punya tabel para pendapat pakar Kristen saja berbeda pendapat, dan itu pendapatnya jauh, selisihnya puluhan tahun tentang tanggal dia disalib. Bayangkan, tanggal dia disalib saja berbeda pendapat, dan itu gak ketemu siapa yang benar, gak ketemu karena gak ada di zamannya. Jadi apa Erben ini malah nyanyi dia menghujat pribadi. Masa kayak gini diskusinya? Oke lah Ustaz, kita anggaplah Erben salah. Tapi itu pertanyaan saya tadi kembali, apakah dan di manakah letak kelahiran Nabi Isa? Di Bethlehem. Catatan sejarah yang mengakomodir hal tersebut
Di Ada. mana? Catatan sejarahnya ada di Bethlehem. Boleh ditunjukkan Ustadz? Kamu mau debat sama saya? Enggak, saya tidak mau berdebat karena kan Nah, data ini akan saya tunjukkan nanti ketika debat. Biar saya tahu sebenarnya mereka mengatakan Yesus lahir di kandang domba, itu udah ada data sejarahnya. Coba, ada nggak data sejarah? Nggak ada. Di kandang domba itu nggak ada. Nanti akan saya tunjukkan setelah saya berdebat selanjutnya bersama Edis. Sebenarnya malam ini saya janjian dengan Edis. Sudah saya siapkan tabel lengkap siapa yang benar tentang kelahiran Nabi Isa, di bawah pohon kurma atau di kandang domba, Migdal Eder, ya. Ada guys, itu sudah saya siapkan semua, cuma nantilah biar seru. Erben ini mana datanya ini? Malah lari ke Britannica website tuh. Ben. Ada guys, ada. Saya kalau bilang ada itu gak akan bohong. Masa saya bohong? Ada. Cuma begini, saya belum menemukan dari, saya kan Erben ini tipe pendiskusi yang selalu ad hominem. Dia itu selalu ad hominem. Jadi itu penyerangan pribadinya itu parah memang Erben itu. Dan dia kalau menjawab itu selalu gak jelas. Yang penting ada buku, entah footnote-nya dari mana dia pakai. Buktinya tadi majalah dia pakai sebagai data. Majalah dia pakai sebagai data. Kan memalukan kan? Memalukan gitu loh. Masa seperti itu? Saya dari awal selalu menyebutkan siapa pengarangnya. Kredibilitasnya dia sebagai pakar teologi. Ada semua. Gitu loh. Gak usah jauh-jauh ke tempat kelahiran. Itu banyak datanya saya. Tempat lahirnya Yesus itu banyak. Tempat lahirnya Nabi Isa banyak. Di tanggal penyalipan aja kalian berbeda-beda pendapat. Dari pakar sejarahnya aja berbeda pendapat. Jadi saya pengen cari lawan yang imbang gitu loh. Yang gak ad hominem lawannya. Bener-bener pakai data. Gak usah mengejek pribadi. Gak usah menghina. Ada gak sih Kristen yang seperti itu? Kira-kira ada gak Kristen yang seperti itu? Yang kalau debat itu jangan ad hominem, jangan jangan nyerang pribadi, jangan. Biasa saja, kita fokus ke datanya saja gitu. Kalau saya sih Gus Wapi, terbalik pula saya dengan Gus Wapi. Karena kalau menurut saya pakar sekalipun itu bisa salah juga. Karena dia kan hanya meneliti. Jadi yang saya tahu itu harus kembali kepada Al-Quran atau Alkitab, kan begitu. Nah, perjanjiannya kan begini tadi. Kita sebutkan siapa yang fiktif. Yesus atau Nabi Isa. Nah, tapi jangan pakai Bible dan Al-Quran. Jangan pakai Bible dan Al-Quran. Harus data eksternal. Makanya saya tadi bilang Gus Wapi, kalau pakai data eksternal, maka akan banyak perdebatan di sana. Nah, Tapi justru kalau dari kita data kembali- eksternal itu kita akan tahu nanti para sejarawan lebih membenarkan sosok Yesus atau Isa. Nggak bisa juga. Sebenarnya Gus Wapi. tadi, sebenarnya malam hari ini saya sudah janjian sama Edis loh, tapi Edisnya nggak ada. Saya tunggu Karena- dari tadi Edis nggak ada. Karena gini Gus Wapi, kalau kita mau mengambil data sejarah daripada para pakar, sementara para pakar sendiri pun bertentangan dengan pakar-pakar yang lain, kan begitu. Nah, itu harus dibuktikan nanti, Pak. Harus dibuktikan. Kalau saya lebih tertarik kepada harus terdiri daripada yang kita Bible. sebut sebagai firman Allah tadi, kan begitu. Iya, kalau pakai itu ranahnya iman nanti, Pak. Iman. Jadi kesannya itu gimana ya? Kesannya itu membela iman. Tapi kalau dari luar kekristenan yang membenarkan kan keren. Tapi di luar kekristenan yang membenarkan itu harus pakar. Jadi dia itu punya kredibilitas yang jelas gitu loh. Kalau semua orang boleh berbicara, ya siapa yang nggak bisa gitu. Karena begini Gus Wapi, kita kan sedang membicarakan yang tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia.
Betul nggak? Setuju nggak? Iya. Jadi kalau kita lari kepada para pakar, sementara pikiran mereka pun nggak bisa menjangkau kealahan itu sendiri, ketuhanan itu sendiri. Jadi ya kembali back to Bible atau back to Al-Quran, kan begitu seharusnya. Dan tadi sebenarnya lanjut bisa, tapi timernya, yang megang timer tadi, aduh, gak tahu gimana kabarnya yang megang timer tadi itu. Sudah kena. Tapi saya begini, Mak Gus Wafi, saya mau bertanya lah ini. Kebetulan kan saya dari Kristen ya. Iya. Kenapa di Al-Quran itu tidak menjelaskan secara terperinci dari mulai asal muasal sampai kepada apa ya, ibaratnya perjalanan sejarah para nabi itu gitu loh. Itu saya sering kali mempertanyakan itu. Jadi terperincinya itu ya tergantung orang yang belajar lah Mas. Kalau belajarnya cuma terjemahan ya gak semua kitab gak akan terperinci gitu loh. Bukan, maksud saya itu di Al-Quran itu sendiri, Gus Wafi. Karena kan contoh Al-Quran menjelaskan segala sesuatu itu bukan menulis semua sesuatu ya, menjelaskan. Bukan menulis semua sesuatu. Menjelaskan. Tibyan. Yang dijelaskan itu kan sesuatu yang tertulis harusnya, Gus Wafi. Beda Mas. Kamu menjelaskan dengan kamu menulis itu beda. Makanya Al-Quran menggunakan bahasa Arab itu bagi orang yang belajar Arab sebenarnya. Kalau orang belajar terjemahan nggak bisa. Iya, maksud saya begini, Gus Wafi. Bagaimana kita menjelaskan sesuatu kalau tidak tertulis, kan begitu? Saya kasih contoh ya. Sampai tahu itnab dan ijaz. Gak paham kan? Terus? Gak paham. Ya, Saya terlalu tinggi kalau bahas seperti itu. Jadi itnab itu adalah bahasa yang panjang tapi intinya sedikit. Ijaz adalah bahasa yang sedikit tapi intinya panjang. Iya, Al-Quran itu ijaz. Al-Quran itu ijaz. Oke, gini loh Mas Gus Wafi. Paham nggak sih? Itnab sama ijaz paham nggak sih? Iya, kan udah Mas Gus Wafi jelaskan tadi. Nggak pernah belajar. Kami nggak perlu belajar untuk itu karena memang Alkitab itu sudah menjelaskan semuanya, kan begitu. Karena di sana sudah tertulis mulai dari penciptaan sampai kepada para nabi. Jadi semua jelas. Jadi kita tahu ini keturunan siapa, ini keturunan siapa, kan begitu. Kalau di Al-Quran kan kerap sekali hanya menyebut nama, tapi kita nggak tahu. Bener, Bible itu menjelaskan segala sesuatu, bener. Sudah pastilah, Mas Gus. Pasti, oke. Coba saya nanya, satu aja. Pernah nggak Bapak Allah atau Yesus mengakui dirinya sebagai firman yang hidup? Kan para nabi sudah menjelaskan itu. Pertanyaan saya, kan kata sampean segala hal kan. Pernah nggak Bapak Allah dan Yesus sendiri mengakui dirinya sebagai firman yang hidup? Iya, tapi para nabinya, Ada para apa enggak? Jawabannya ada apa menjelaskan. enggak? Gimana? Ada apa enggak? Yesus Ada, atau Bapak? tapi dijelaskan Di mana? oleh Di mana? dijelaskan oleh rasul-rasul yang dipilihnya. Nah, itulah Mas ya. Bedanya Al-Quran itu 30 juz, isinya firman Allah. Bible setebel gaban itu tulisan orang lain. Itu beda. Kalau kita bandingkan Al-Quran sama Bible, buang tulisan orang, Yohanes, Matius, Markus, Lukas, buang. Sisakan firman Bapa. Sisakan firman Bapa dengan Yesus. Itu sisa 2 lembar sampean. Sisa 2 lembar. Betul. Tapi bahkan Al-Quran sendiri mengutip nama-nama yang ada di kitab Torah, kan begitu. Coba, tanggal berapa Yesus disalib dalam Masehinya? Pengen tahu saya. Kalau Alkitab itu tidak menjelaskan tentang tanggal, Mas, tapi kejadiannya nyata. Iya, begitu loh, ya udah. tempatnya. Kapan Yesus di umur berapa di saat itu? Kapan Yesus disalib? Kalau di Alkitab itu tidak dijelaskan secara terperinci. Katanya tadi menjelaskan semuanya. Gimana sih? Bukan. Kan yang Mas Gus Wafi itu kan tentang tanggal. Itu menjelaskan di Ini ya, sana. masalah kelahiran Isa dan Yesus itu sudah saya catat secara perinci. Ini ya, kontroversi kronologi yang belum terselesaikan.
Menentukan tanggal kelahiran Isa dan Yesus dan peristiwa penyalibannya memang sepertinya sulit, sangat sulit. Tanggal dari dua peristiwa ini telah diperdebatkan sejak lama dari masa Ireneus sekitar 120 sampai 202 Masehi hingga sekarang. Para sarjana tidak pernah mencapai kesepakatan. Ini masalah kelahiran nanti akan kita bahas panjang itu. Siapakah yang benar? Yesus yang lahir di kandang domba atau Isa yang lahir di bawah pohon kurma? Sampai detik ini para sejarawan Kristen tidak pernah sampai pada kalimat kesepakatan. Hal ini tidak mengherankan karena data historis dalam Injil sendiri tidak konsisten, bergantung pada data mana yang digunakan Injil dan data mana yang diabaikan. Penanggalan peristiwa penting ya dalam kehidupan Isa atau Yesus dapat sangat bervariasi. Tabel di bawah ini menunjukkan penanggalan kelahiran Isa, penyalipan, dan dalam beberapa kasus usia Isa atau Yesus menurut berbagai sarjana. Ini sudah saya catat ini penanggalannya ini ya. Ini tabelnya ini sudah saya catat ini. Iya. Dan ini saya ini. paham maksud. Nah, maksud sehingga itu saya paham. Ya, sehingga gini loh, Mas Wapi. apa namanya itu? Tunggu dulu. Lanjut. Tentang kelahiran ya. Kalau kita hanya bermodal misalnya kayak Erben tadi hanya bermodal, wah yang benar ini Yesus lahir di kandang domba. Kata siapa? Kata si A. Siapa yang berpendapat seperti itu? Kredibilitasnya jelas nggak yang berpendapat? Paham? Saya tidak akan berdiskusi dengan orang yang nggak sebanding, Mas. Gitu loh. Data yang sudah saya tulis dengan tabel yang sangat lengkap perbandingan Isa dan Yesus pada tanggal kelahiran dan disalib itu saya lengkap dari para sejarawan terkenal, saya nulisnya sudah jadi tabel, bukan dari orang yang nggak jelas kredibilitasnya berpendapat oh iya ada dulu namanya Yesus disalib. Enggak, tabel panjang sampai 5 halaman ya, ini saya tulis dari para pakarnya. Makanya saya bilang tadi, Mas Gus Wapi, gini loh. Kalau kita berpatokan ke situ, maka akan banyak pertentangan di situ. Jadi, yang kita pertentangkan itu, yang kita pertanyakan itu, keabsahan daripada isi daripada Alkitab itu sendiri atau isi daripada Al-Quran itu sendiri. Sudah menjelaskankah atau tidak? Jadi kalau Gus Wapi tadi bertanya tentang temanya nggak gitu, Mas. Tema diskusinya itu harus di luar Quran dan Bible yang membenarkan. Makanya kalau saya di luar itu saya nggak. Kalau tentang para sejarawan sudah bertahun-tahun. Saya kalau diskusi iman itu sudah bertahun-tahun. Diskusi keimanan pakai Bible dan Al-Quran sudah bertahun-tahun. Saya pengen sekarang Yesus dan Isa dibenarkan oleh di luar agama kita. Kristen harus dibenarkan di luar Kristen, Islam harus dibenarkan di luar Islam. Tabelnya sudah saya tulis, bukunya para pakarnya sudah saya tulis. Jadi saya pengen diskusinya berbobot. Saya kira Erben akan benar-benar keren gitu loh. Ternyata 5 menit bukan dia isi dengan membuktikan footnote, tapi diisinya hanya mengejek pribadi. Itu saya sangat menyesalkan Kristen kayak gitu. Kalau saya sih nggak mau masuk ke perdebatan seperti itu, Gus Wapi. Karena yang saya kembali seperti yang saya katakan tadi, yang kita bicarakan ini adalah sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia, bahkan para pakar sekalipun tidak akan terjangkau pikirannya untuk memahami Tuhan itu sendiri, kan begitu. Makanya kita harus kembali kepada Al-Quran atau kepada Bible. Yang mana yang lebih menjelaskan, kan begitu kira-kira. Oke, terserah. Kalau saya diskusi iman pas sama-sama pakai kitab suci itu sudah puluhan tahun, sudah bertahun-tahun. Jadi saya kurang semangat lah. Karena kalau saya tanya misalnya kepada sang pencerah, siapa yang menulis Kodeks Sinaiticus? Coba. Maksud saya itu nggak ke perdebatan seperti itu lagi sih sebenarnya. Enggak, saya nanya penulis. Kan kitab Anda itu ditemukan, kodek yang terlengkap itu di abad ke-4 tuh.
Siapa penulisnya Sinaiticus itu, Mas? Sebelum abad keempat itu kan sudah ada juga. Oke, Sebelum nggak usah ditambahkan. sebelum abad keempat lah. Nanti itu tambah susah kamu kalau suruh menunjukkan. Shalom. Ya, Selamat shalom. malam Gus Wafi. Ya, selamat malam. Tunggu dulu Pak Yosi Ganteng. ya. Pak Yosi tunggu dulu ya. Nggak usah jauh-jauh di sebelum abad keempat lah. Saya nanya yang abad keempat aja. Yang paling disepakati lah oleh Kristen yang lengkap, namanya Codex Sinaiticus. Siapa penulisnya? Kan saya udah bilang tadi sama Gus Wafi, saya nggak mau perdebatan ke arah di luar daripada isi Al-Quran atau isi Alkitab itu sendiri. Kalau tentang sejarah, kurang tertarik saya. Kenapa? Karena para sejarawan sendiri pun akan sangat bertentangan satu sama yang lainnya. Kan begitu Gus Wafi. Kenapa itu bertentangan? Saya paham itu. Karena yang mereka sedang perbincangkan ini bukan yang dapat dijangkau oleh akal manusia. Begitu loh. Jadi kita harus pahami ke situ. Konsep ketuhanan ini tidak bakalan dapat terjangkau oleh pikiran manusia. Makanya kita harus kembali back to Al-Quran yang katanya adalah perkataan Allah sendiri dan kembali kepada Bible yang menurut Kristen itu adalah firman Allah. Kan begitu harusnya. Kenapa? Karena itu tadi Mas Gus Wafi. Para pakar sekalipun, sepakar apapun, akan muncul lagi pakar yang lain yang mengatakan hal yang berbeda. Yang mana yang mau kita percaya? Lalu Bagaimana kita Anda debat kan percaya kalau Bible itu kitab suci, sedangkan penulisnya aja gak ketemu siapa? Gimana itu? Penulisnya Oke lah. aja gak ketemu siapa? Gimana Anda meyakini itu kitab suci? Penulisnya aja gak ketemu loh siapa? Sudah pasti kitab suci dong Gus Wafi. Seluruh dunia loh mengakuinya loh Gus Wafi. Saya tidak nanya seluruh dunia. Saya nanya bukan kepada hanya Anda. saya gitu loh. Seluruh Bible dunia. dikatakan kitab suci kata orang Kristen sedunia, orang Kristen ya. Nah, gimana Anda bisa meyakini itu kitab suci? Penulis kodeksnya aja Anda tidak tahu gitu loh. Gimana itu? Itu manuskripnya semuanya kan sudah lengkap, bahkan ribuan loh manuskripnya itu. Siapa yang nulis manuskrip Codex Sinaiticus? Siapa yang Nggak nulis? bisa kita, ibaratnya gini loh, kita nggak bisa tutup mata untuk hal itu. Kenapa? Karena kalau tadi 10 orang atau satu bangsa yang mengakuinya, oke, kita bisa komplain di situ. Tapi ini seluruh dunia loh. Di dunia ini kalau kita bicara mayoritas kan sebenarnya kekristenan yang lebih banyak. Itu aja mengakui Nah, semuanya gitu loh. Itulah malas Masa saya dengan berdiskusi dengan yang nggak sebanding Mas, karena nggak ilmiah gitu loh. Saya itu bertanya, sampean punya ribuan manuskrip, tapi nggak ketemu siapa penulisnya. Sampean yakin itu kitab suci? sudah pasti yakin lah Mas Gus Wafi. Meskipun nggak ketemu siapa yang nulis manuskripnya, Karena sudah diakui seluruh dunia loh. meskipun nggak diketahui siapa penulisnya. Iya benar. Itulah susah itu memang. Makanya saya bilang tadi, yang kita bicarakan ini siapa? Bukan orang loh. Yang kita bicarakan itu Tuhan loh. Masa kita nggak percaya sama Tuhan? Gimana sih? Gimana Bukan sih? ke sana, Gus Wafi? arahnya bukan ke sana sebenarnya Mas. Bukan ke sana. Harus ke situ loh Gus Wafi. Karena yang kita bicarakan ini emang siapa? Emang manusia yang kita bicarakan kan bukan. Betul kan? Kalau yang kita bicarakan tadi orang, mungkin kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari fosil-fosil yang bahkan lebih ibaratnya lebih valid, kan begitu. Kalau ini kan enggak. Yang kita bicarakan yang maha kuasa, yang tidak terpikirkan, yang tidak terselami oleh akal manusia. Masa sih kita nggak percaya sama Tuhan, kan begitu? Saya bukan masalah Tuhannya. Saya itu Jadi masalah validasi kitab sucinya dulu. Kalau validasi kitab sucinya nggak selesai ya repot. kalau itu Mas Gus Wafi permasalahkan di situ ya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa sih. Kenapa? Karena itu tadi makanya saya bilang kejelasan daripada Al-Quran dengan Bible itu sendiri bisa dibandingkan kok seperti apa secara nyata kan begitu. Dibandingkan apanya? Ya tentang kejelasan rentetan dari mulai awal penciptaan sampai kepada para nabi yang diutus, yang dipilih oleh Allah sendiri kan begitu. Bahkan Al-Quran sendiri kan membenarkan hal itu kan begitu. Betul nggak? Apa ini? Jangan senyum-senyum. Kan kalau Al-Quran itu Mas ya, kalau Al-Quran itu 30 juz isinya firman Allah.
Kalau Bible setebel itu isinya tulisan orang kan, nggak banding sebenarnya. Betul. Oke, saya bilang oke lah, kita akui itu firman Allah. Tapi kalau kita selidiki lagi, Mas Gus Wapi, akan banyak juga pertentangan di dalamnya. Kalau Gus Wapi mengatakan itu semua firman Allah. Gimana Itu pertentangan? nggak mau masuk. Coba Saya contohkan sebenarnya satu nggak. pertentangan di dalam Al-Quran gimana? Saya mau tanya Gus Wapi, mulai dari huruf kata pertama aja di dalam Al-Quran itu sudah bertentangan kalau itu langsung Allah yang berbicara. Coba Mas Gus Wapi baca. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Dari mulai Al-Fatihah, coba bacalah. Kenapa Al-Fatihah? Apa yang dipertentangkan dalam Al-Fatihah? Yang berbicara di situ emang Allah sendiri. Ya, jelas. Coba baca dulu ulang, pelan-pelan dulu baca. Iya apanya? Coba tanyakan kepada saya. Nah, coba saya baca ya Mas Gus Wapi, maaf ya. Ya. Oke, saya baca. Bang siapa ini? Bang Yosue. Sabar ya Bang Yosue. Iya. Oke, kita baca dulu ya Gus ya. Ya, coba tanyakan Al-Quran kepada saya. Coba. Oke, siap. Dari ayat yang kedua aja deh. Yang Mas Gus Wapi bilang kan ini Allah yang berbicara ya. Ya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Harusnya kan bukan orang ini, bukan Allah ini yang berbicara. Harusnya kan Gus Wapi ini. Maksudnya? Baca aja kalimatnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta seluruh alam. Kalaulah Allah yang berbicara di situ, pastilah pujilah aku Tuhan seluruh alam. Kalau ini enggak, segala puji bagi Allah Tuhan. Masa Allah berbicara? Segala puji bagi Allah. Sampean pernah belajar ilmu iltifat? Terlepas dari semua ilmu itu, Mas Gus Wapi, bahasanya aja gampang loh dimaknai, Gus Wapi. Enggak, saya cuma nanya, kamu pernah belajar sastra Arab yang bernama ilmu iltifat? Coba jelaskan. Saya nggak belajar ke situ. Coba jelaskan. Ya, begitulah. Jadi itu perbedaan kita, Mas ya. Kalau saya belajar Bible Anda, saya pelajari sampai Ibrani dan Yunaninya. Itu kalau saya sebagai umat Islam, bukan hanya belajar terjemahan. Kenapa? Bukan masalah. Karena kredibilitas, kredibilitas sebuah ayat akan ketahuan nanti kalau kita baca original teksnya, bukan terjemahannya. Terjemahannya bisa digonta-ganti kapanpun, tapi original teks seharusnya harus konsisten. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah Rabbil alamina yang menjadi Tuhan semesta alam. Ini kan iltifat. Allah sedang mengabarkan dirinya. Itu dalam ilmu balaghah. Balaghah itu sastra Arab karena Al-Quran berbahasa Arab. Kalau nggak belajar sastra Arab, hanya pakai terjemahan lalu menyalah-nyalah Al-Quran, itu kesannya lucu. Saya nggak nyerang loh, Mas. Misal, Saya kasih contoh ya, misal ya. Oke, misal. lanjut. Misalnya di dalam Bible, ya saya contoh, apakah ada iltifat di dalam Bible? Ada. Iltifat Kalau di dalam Bible, Gus Wapi. Tunggu dulu, santai dulu. Oke, lanjut. Saya mau jawab pertanyaan Anda dulu. Ya, saya mau jawab pertanyaan Anda dulu. Karena Anda nanti mengira iltifat itu hanya di dalam Al-Quran, tapi tidak di dalam Bible. Nah, sekarang saya tanya. Di dalam Yohanes 12 nomor 49 dan di dalam Yohanes 8 nomor 54. Yohanes berapa? 8 nomor 54. Coba dibaca. Oke, saya baca ya. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku, tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami." Kenapa dia tidak mengakui dirinya? Semua yang ada pada dirinya itu nol. Kenapa Jadi dia gini, tidak mengakui dirinya? Karena itu namanya iltifat, Mas. Bentar, Gus. Tunggu dulu, Ini santai dulu. yang saya mau katakan itu jelaskan begini. dulu iltifat ya. Iltifat itu orang sedang mengabarkan dirinya kepada orang lain. Nah, Yesus dalam pemahaman Tritunggal itu dia itu logos Allah, bagian dari Allah. Seharusnya dia tidak mengosongkan dirinya, tapi ada bagian keilahiannya di dalam dirinya seharusnya.
Tapi dia karena menggunakan iltifat sedang mengosongkan dirinya, mengabarkan bahwa dia sang yang disembah. Itu khusus orang ya, bagi orang yang belajar sastra Arab atau sastra Semitik. Tapi kalau bagi yang hanya terjemahan ya susah memang mau menjelaskan. Bukan gini, maksud saya itu bukan gini, Mas. Kita standar logis saja. Jadi kalau di Logisnya Bible pakai ilmu apa? begini, Mas. Bentar. Jadi kalau di Bible ini di situ jelas siapa yang sedang berbicara. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Di situ kan langsung jawab Yesus. Berarti yang berbicara di situ Yesus. Benar. Kalau kita bandingkan dengan Al-Quran tadi, kalau Allah berkata segala puji bagi Allah, maksudnya Allah yang mana lagi ini, gitu loh. Kalau benar-benar itu perkataan Allah. Sampai yakin nggak dalam diri Yesus ada sisi keilahian? Bukan dalam diri Yesus ada keilahian. Dia itu Allah yang mengambil rupa manusia. Oke, kenapa dia mengosongkan dirinya dan dialah Allah kami, kata dia? Maksud gue suapi gimana? Kenapa Yesus dalam Yohanes 8 nomor 54 dia mengatakan dialah Allah kami? Kami kalau bilang kami berarti Yesus termasuk. Betul. Artinya dia Allah. Tapi jelas dia yang berbicara, begitu loh maksud saya Gus Wapi. Dia sedang menunjuk kepada Allah lain, berarti ada dua Allah kamu. Bukan, begini, kalau kita lari ke pemaknaan itu, saya buat contoh. Itulah namanya iltifat, Mas. Makanya sampai Beda, Mas, bahasanya gini loh, Mas. makanya Yang saya susah kalau ngomong sama orang yang nggak belajar sastra Semitik itu. bukan, gini maksud saya Gus. Kalau Gini aja sesuatu- sudah, baca Yunaninya. Coba baca Yunaninya pelan-pelan, coba. Baca Yunaninya saya dengarkan, coba. Kalau tentang bahasa, saya jujur aja, saya nggak memahami tentang bahasa ya. Tapi dari setiap perkataan yang tertulis itu, kita bisa memahami siapa yang sedang berbicara di sana. Jadi tidak hanya klaim, oh ini yang berbicara Allah, ini yang berbicara ini, enggak. Itu hanya klaim. Makanya saya bilang tadi, jangan kita mengklaim itu firman Allah. Sementara kalau kita tarik ke arti daripada makna kata itu, tidak benar-benar Allah yang sedang berbicara di situ, begitu loh. Karena kalimat tersebut tidak cocok Allah yang mengucapkannya. Itu loh maksud saya Gus Wapi. Kalau ini kan di sini jelas, jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku. Jadi tahu kita siapa yang berbicara. Di semua ayat-ayat Alkitab selalu dikatakan, maka malaikat itu berbicara, maka Allah berbicara. Jadi jelas, penunjukannya jelas. Kalau di Al-Quran kan dari mulai ayat pertama aja itu sudah membingungkan kita. Iya memang, bingung bagi Segala yang belajar, puji bingung. syukur bagi Allah. Artinya dia sedang bersyukur kepada siapa? Artinya ini harusnya bukan Allah yang berbicara, harusnya ini umatnya yang berbicara. Segala puji bagi Allah. Kan begitu harusnya. Ya, kalau bagi yang nggak belajar memang bingung sih, nggak apa-apa. Oke Nggak lah apa-apa, Gus. saya maklumi. Oke lah Gus. Oke. Ya, Itu tadi yang saya mau katakan. Jadi kalau kita mau klaim aja itu firman Allah, sah-sah sah-sah aja. Tapi kita harus kembali ke makna kan gitu. Mananya pakai terjemahan. Bukan, ya sesuai dengan arti kata itu karena kita kan Indonesia. Sesuai dengan arti kata. Ini ada Kristen yang mau menombak saya ini kayaknya. Ini ada yang mau melaporkan ini. Saya kena pembatasan ini. Live Bisa, Anda Sir. berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman sehingga telah dibatasi alasan. Waduh, ini coba saya saya tutup cam. Janganlah saudaraku, nggak boleh gitu. Ya coba lanjut Pak. Ya itu tadi sih Gus Wapi, kalau yang saya maknai ya, karena saya orang Indonesia, saya nggak perlu belajar bahasa-bahasa orang lain. Karena saya pikir Tuhan saya mengerti dengan bahasa saya kan begitu. Iya gak apa-apa. Coba saya pengen tahu dua saja pendapat sejarawan tentang kelahiran Yesus.
Coba Kalau sebut. itu saya berhenti, Gus. Karena saya nggak pernah keluar dari teks Alkitab itu sendiri. Oh, berarti masih masih diskusi iman berarti ya. Iya, saya selalu diskusi di ranah imam untuk membuktikan kebenaran, kan begitu. Oke, Gus Wabi, lanjut, silakan. Siap. Pak Yosi, ada yang mau disampaikan, Pak Yosi? Iya, terima kasih Pak Ustadz. Cuman pingin nambah dikit. Iya, apa yang mau ditambah? Segala sesuatu apapun yang diperdebatkan, kebenaran sejati hanyalah supranatural. Kebenaran Pakar sejati dari mana hanyalah supranatural. Iya betul. Yang akan mengkonfirmasi segala apa yang dituliskan, apa yang dikatakan para pakar. Itu yang membenarkan, yang menjadi kebenaran sejati ketika kita melihat itu dengan supranatural atau goib. Kalau saya begitu. Jadi kalau kita diskusi hanya sebatas tentang secara akademisi, begini pakar-pakar, ya kita menghargai itu. Tapi kan yang membenarkan sejati itu adalah supranatural itu terhadap diri kita. Jadi setiap orang itu akan mendapatkan pencerahan dan dia itu damai di hati, berdebat tidak dengan ego. Nah, menurut saya seperti itu sih. Jadi gini, apapun penciptaan ini kan, penciptaan langit dan bumi seisi dunia itu adalah produk supranatural, goib. Apapun yang kita pelajari, mau Alkitab, mau Al-Quran, semua itu adalah produk supernatural. Supernatural itu dua macam, hitam dan putih. Tinggal manusianya yang bagaimana, bisa menerima nggak kekuatan supernatural itu, atau dia dipilih nggak. Iya, siap Pak Yosi, siap. Kalau Mantap. Jinan ini, gitu, Pak Ustadz. Jinan ini ada nggak orangnya nih, Jinan? Maaf Gus, saya izin turun. Sehat selalu ya Gus ya, Tuhan berkati ya. Ya, sama-sama masang pencerah. Jinan ada orangnya nggak nih, Jinan? Halo, Jinan? Nggak ada orangnya ya, saya turunkan ya. Gini teman-teman, insya Allah di tahun ini, di tahun 2025 ini, kita akan mencetak buku yang kita tulis. Kita akan mencetak buku yang kita tulis. Jadi saya harap bagi teman-teman semuanya nantinya memiliki buku tersebut dengan 3 tema teman-teman. 1 tema tentang ketuhanan, 2 tema tentang kenabian, yang ketiga tema tentang sejarah. Ya, sejarah antara Al-Quran dengan Bible. Baik dari kelahiran Nabi Isa sampai kematian beliau. Itu saya juga menggunakan banyak data eksternal dari luar Islam yang membenarkan Nabi Isa dari kelahirannya hingga kematiannya, dan rujukannya jelas, footnote-nya jelas, tidak seperti yang dibawakan oleh Mas Erben barusan. Nama bukunya nggak ketahuan siapa penulisnya, kemudian entah kredibilitasnya bagaimana, nggak jelas begitu. Sehingga insya Allah doakan teman-teman bukunya cepat terbit. Dan ini saya masih masih tentang penulisan sejarahnya. Sejarahnya masih sebagian saya cari data-datanya, dan kemudian kalau tema ketuhanan dan kenabian itu sudah gampang ya, gampang sebenarnya. Menjawab pertanyaan Kristen tema ketuhanan dan kenabian itu gampang banget. Sampai tinggal baca selesai.
Dan buku ini melalui 3 cara. Satu, yang saya tampilkan adalah pertanyaan Kristen. Dua, menjawab. Yang ketiga, mengkomparasinya. Mengkomparasi maksudnya membalikkan pertanyaan tersebut kepada mereka, bahwa di dalam catatan mereka justru lebih parah, seperti itu. Itu nanti bisa dimiliki nanti ya teman-teman ya. Saya masih mencari banyak referensi karena kita itu kekurangan referensi, teman-teman. Buku yang harus dimiliki itu memang harus banyak. Jadi sehingga saya juga masih bingung. Ada beberapa buku yang bagus tapi belinya di mana saya nggak paham juga. Ada yang harus di luar negeri bukunya karena bertema bahasa Inggris tapi ditulis oleh seorang pakar yang mengkritik kekristenan sendiri. Itu ada. Makanya doakan semoga cepat selesai sehingga nanti bisa cepat dicetak, teman-teman ya. Kalian tinggal mengkonsumsi buku tersebut dengan membacanya dan memilikinya. Semuanya ada. Pertanyaan Erben tadi itu pertanyaan kacangan sebenarnya. Cuma karena Erben isinya cuma hinaan pribadi, saya jadi gak betah kalau debat dengan orang yang hanya bisa hina pribadi itu. Apa orang ini kita sih? Padahal Erben ini termasuk debater yang cukup lama, tapi ternyata sekian lama saya tidak pernah diskusi sama dia, isinya cuma ad hominem gitu loh. Cuma ad hominem saja. Jadi mending daripada lawan Erben kayak gitu ya mending kita ngobrol aja. Iya Gus, betul Gus. Mantap Gus. Mudah-mudahan pembuatan bukunya selesai ya Gus. Jadi mata orang-orang di luar agama Islam terbuka pikirannya ya untuk supaya keimanannya lebih mantap. Siap Bunda. Ada yang mau disampaikan Bunda? Alhamdulillah. Ada yang mungkin ingin disampaikan Bun? Tadi masalah Al-Fatihah tapi orangnya udah turun ya udahlah, udah apa. Bunda Iya. Saya susah kalau diskusi sama orang yang hanya nyerang pribadi itu. kebanyakan Gus saya menilai tentang kayak di sebelah tuh Mika itu banyak ngomel, banyak apa gitu, nggak sesuai, banyak pakai logika saja. Sebenarnya kalau di dalam Al-Quran tuh udah full, udah benar, udah lengkap udah sebenarnya. Kalau ndak dibaca sepotong-sepotong. Tadi kan dijelaskan si Anu itu dibaca sepotong-sepotong. Iya. Jadinya dia bingung. Al-Baqarah